Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jammalal wujuda bi ijadi hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa sufratal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa amdim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wastaftihu billadhi huwa khair. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaika al-masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon izin sebelum kami mulai pengajian siang hari ini, perkenankan kami untuk bertawasul seraya mengharap keberkahan bersama dengan karamah dari guru-guru kita. Mohon izin panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawassalna ruhana wa ila ruhi As-Sayyid Muhammad Sa'ud Al-Hasani Pucuk Batu Ampar, As-Sayyid Hasan Abdurrahman Al-Hasani Bujuk Basaniyah, As-Syarif Abdul Manan As-Sayyid Al-Hasani Bujuk Kosambih, As-Syarif Abdurrahman Al-Hasani Bujuk Bire Sangkang, As-Sayyid Husain Al-Hasani Bujuk Banu Sangkah Bangkalan, wa sya'adatul asyraf wali songo al-hasaniyin wal hasaniyin wa dzurriyyatihim wa sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani Asy-Syarif Al-Hasani wa ila ruhi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. Wa insyaallah datangnya kita di majlis ini Allah mudahkan setiap maksud dan hasad kita. Ya Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa ya ibadallah yang saya hormati dan saya muliakan, ini di belakang kita ada guru-guru kita semuanya. Saya tidak hafal satu-satu ini, kecuali Ilzamuddin. Dan yang kedua ada guru kita juga, calon bupati beliau, Kiai Khalilullah. Kiai Khalilullah. Baru tadi malam kami ketemu, kemarin sore. Dan yang kedua juga panitia dan guru-guru kami yang insyaallah kita doakan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pejabat pemerintah yang hadir di sini, dari mulai provinsi kalau ada, kabupaten, kecamatan, desa hingga RT yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kiranya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mukaddimah kami sampaikan untuk senantiasa berharap
atas karamah dengan ma'unahnya, semoga Allah menolong kita. Ini adalah sebuah ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Allah Azza wa Jalla wahdah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihi wasilah. Inilah perlunya kita berwasilah. Hadirnya kita di majlis ini hakul yakin, tidak ada yang hadir bersama kita illa haffatihimul malaikah wa ghasyatimur rahmah. Malaikat hadir bersama kita seiring dengan curahan yang Allah tebarkan untuk orang-orang yang hadir di majlis-majlis yang hatinya mengingat Allah, detakan jantungnya kepada Allah, kerdipan matanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Oke, kalau yang jualan bagaimana mereka hadir di majlis ini? Mereka detakan jantungnya untuk mencari untung. Datang ke sini untuk mencari untung. Kita doakan bersama kiranya mereka juga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau makmum biasanya bagaimana im? Bagaimana im? Bagaimana imam? Fa insyaallah. Makmum ngantuk, imam tidak boleh ikut ngantuk. Makmum bacaan salah, imam tidak boleh ikut salah. Sami'an wa ta'an, suwarga katut neraka nu. Perlu kami sampaikan sebelumnya sekalian perkenalan saja nih Pak Yai. Saya asli dari Rembang. Hidup sehari-hari di Sumedang. Aktivitas kami salah satu adalah Rais Am Forum Silaturahim Uduriyah Wali Songo Indonesia, termasuk pula bergabung bersama Naqobah Ansab Aulia Tif'ah dan juga organisasi-organisasi keduriyahan Wali Songo yang lain. Mas MC, saya malu kalau disebut Asy-Syarif As-Sayyid. Ya cukup dipanggil Kiai sajalah ya. Takut salah, takut kualat. Sebab kata guru-guru kita, hakikat kita dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak, pasti leluhur kita akan tahu wa abnaiha, siapa anak-anak, siapa keturunan, siapa keturunannya. Jadi cukup bagi kami dengan menggunakan teori memantaskan diri saja. Teori apa Bapak Ibu? Teori memantaskan diri. Teori memantaskan dirinya bukan pada fisiknya. Kalau pada fisiknya, kasihan orang Madura, jauh daripada fisik Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Madura ini konon banyak sekali dzurriyyah-dzurriyyah beliau. Salah satunya sahabat kami Kiai Ilzamuddin. Ini kalau beliau dilihat dari fisik, teori memantaskan diri, ini kan jauh. Ya Pak suruh berdiri ya ini jauh. Nggak masuk. Sempit. Rata-rata, apalagi kita punya teman di Maluku, beliau juga dari Al-Hasani, jauh, tidak masuk. Makanya untuk apa ini, melihat perkembangan polemik masalah nasab ini, cukup bagi kami dari Naqobah Ansab Aulia Tif'ah, sudahlah Kiai, kita menggunakan teori ilmu apa tadi? Ilmu apa tadi Bapak Ibu?
ilmu memantaskan diri. Ma huwa as-sayyid asy-syarif. Siapa mereka as-sayyid dan siapa mereka? Sudah, tidak usah berebut. Tidak usah berebut. Karena apa? Leluhur kita pasti kenal siapa keturunan. Jadi ini kalimat yang indah. Imam Al-Ghazali memberikan pencerahan kepada kita ketika semua orang sedang tegang dengan polemik nasab. Nah, insya Allah kalimat ini indah dan itulah yang hari ini terngiang-ngiang dalam telinga kami, bahwasanya leluhur kita, bahkan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hadir di setiap tempat, ketika beliau berdiri di setiap mimbar, illa sami'tu yaqul ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jaga lisan, jaga lisan. Di Madura ini, Bapak Ibu sekalian, kemarin di Sumedang itu santer ceritanya, sampai di TV, perkelahian dengan menggunakan celurit. Apa namanya? Apa? Cakap, masya Allah. Boleh tanya, apa rata-rata menjadi penyebab terjadinya carok? Harga diri biasanya dimulai dari ini. Saya datang dari Sumedang. Bapak tahu Sumedang? Sumedang Kota Tahu. Kiai Izamuddin alhamdulillah sering ke sana. Insya Allah kami kasih tahu. Nanti kalau semua jamaah hadir di sana silakan. Cuman kami tidak bawa tahunya dari Sumedang ke sini, Pak Yai. Bekah di jalan. Sampai ke sini tinggal baunya. Sebab kami ke sini sengaja tidak bawa mobil sendiri, tapi dengan menggunakan bus baru. Kata Kiai Irzam kemarin begini, Kiai, nanti kalau ke Sumedang naik pesawat aja. Belum tahu beliau. Saya kalau naik pesawat itu tidak kuat. Bukan tidak kuat mabuk, bukan. Tahun 2010 saya pernah keliling dunia bersama dengan perusahaan. Salah satunya kami diberikan fasilitas untuk tinggal di pesawat yang di atas laut, namanya kapal pesiar, namanya Starfish. Kebayang saya ketika di pesawat itu, setiap hari ada orang yang mondar-mandir di depan kita, Pak. Hafal ya, rambutnya panjang perempuan, rambutnya panjang. Yang menjadi saya tidak kuat itu dia tidak pakai celana panjang. Ini biasanya kalau di pesawat, menurut pemikiran saya itu, dilihat tidak enak hati, tidak dilihat pikiran. Sayang. Atau bahasa Sunda nama ditingali. Non, jadi masalah terditingali lebar. Ini orang Madura banyak loh ya yang di Sumedang. Jadi dilihat matak jadi masalah, tidak dilihat sayang. Jadi akhirnya kami hanya begini saja. Apa ada yang bisa kami bantu Bapak? Begini. Itulah kami kepikiran, Kiai, saya jangan lagi naik pesawat lah. Saya juga kalau bawa mobil sendiri takut nyasar kemana-mana. Paling saya menggunakan bus saja, dan alhamdulillah sudah ada bus sekarang. Sumedang Sumeneb ya, dari Bandung itu dengan VVIP. Satu bus itu cukup 21 orang ya. Jadi dimanja kita, bisa duduk, bisa gogoleran lah mencek orang Sunda. Ya, enak busnya itu. Kalau malam ada selimutnya, jadi duduknya sambil kayak tidak terasa saja. Kemarin itu tahu-tahu jam 3 malam sudah sampai kan Pamekasan. Langsung dari Bandung ke Pamekasan. Allah ya Karim.
Nah ini teknologi yang saat ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dan maksimum mungkin. Saya teruskan. Jadi ketika Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab Fid Din, beliau menyampaikan ketika ditanya man huwa sayyid syarif, sapa iku sayyid, sapa iku syarif, wis gak usah berebut, tidak usah mempelakamirkan diri, dan tidak usah saling menghujat, mencaci maki. Orang salah itu tanpa kita tunjuk dia sudah mengaku dirinya bersalah, kecuali bebal hatinya. Betul apa tidak? Maling itu tidak usah ditunjuk kamu maling, dia sudah merasa dirinya maling. Betul tidak? Orang punya hutang itu tidak usah ditunjuk engkau punya hutang, dia sudah merasa dirinya punya hutang. Betul tidak? Jadi tidak usah ditunjuk-tunjuk kalau ada orang punya hutang sama kita, Pak, biarin saja. Nggak sampai mati dia akan ingat. Cuman kalau dia bahasa Sundanya hare-hare begini seperti tidak punya hutang, dalam hatinya dia menangis pengen bayar, cuman belum punya untuk begini. Makanya dalam muqaddimah kami juga tadi berdoa semoga yang punya hutang Allah tambah hutangnya, bukan ya Allah segera lunas. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini tidak ada hadrahnya di sini. Biasanya kalau saya ngaji Bapak itu ada hadrahnya. Saya senang katanya Sayyid Zulfikar hadir, tapi tidak ada ini. Ini ada gak Sayyid Zulfikar? Tidak ada. Tadinya kalau ada tak ajak bareng selawatan. Tapi karena beliau tidak ada, bagaimana kalau saya selawatan sendiri bersama seluruh jamaah yang hadir? Siap? Allahumma salli wa sallim. Salawatannya sekantum fuadi warabban idad. Apa itu? Apa itu? Salatum. Semuanya yang mengikuti salawatan saya doakan semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang tidak mengikuti salawatan saya doakan semoga suaminya nambah istrinya. Ayo semuanya bareng. Yang mengikuti salawat saya doakan barokah dagangannya, barokah rumah tangganya. Yang tidak mengikuti salawat saya doakan semoga ya Allah kasih rezeki juga. Kasihan kalau didoakan yang buruk, sebab tak ada satupun doa buruk kecuali kembali kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayo. Salatum wa anfa. Kita getarkan ars Allah dengan salawat kita agar bumi Madura dimulai dari Batu Ampar ini Allah turunkan barakah dari langit, Allah keluarkan barakah dari bumi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayo semuanya. Salatum minallah. Yang belakang tidak ada suaranya. Alal ibu-ibu syarifil. Ulangi, ibu-ibu sebelah sana nggak ada suaranya. Salatum alal mus syarifil. Salamun, ayo, salamun alaikum banaya kiram. Salamun alaikum. Yang sebelah kanan. Wa man dzikruhu
Sekali lagi. Salatum. Nah, ini baru kedengaran. Salam alal syarifil. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nanti kalau kita panjang-panjang judulnya sholawat ya. Saya ibadallah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalimat yang indah Allah sandingkan bersama dengan kita, yaitu gapai hidupah yang bahagia ini, gapai kemenangan sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan hidup ini adalah sarana untuk bertawasul. Saya hadir di sini itu bertawasul, Bapak. Kebetulan tawasulnya dengan menggunakan jasa bus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini hadir yang di sebelah depan, kenapa tidak kepanasan? Kenapa tidak kepanasan, Bapak? Kita sedang bertawasul dengan menggunakan, ya, alhamdulillah. Hari ini yang sedang haus, panitia sediakan air minum. Fa insyaallah haus sirna, dahaga akan pulih kembali. Kita bertawasul dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan hari ini kita bertawasul dengan orang-orang yang Allah muliakan. Allah muliakan. Sebelum saya buka kitab Al-Adab Fiddin, sedikit kami sampaikan. Oke. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi makom yang mulia? Ilmu tidak punya, duit tidak punya, dzurriyyah biasa-biasa saja. Leluhur saya bukan orang-orang top, leluhur saya bukan Sayyid Sarif, leluhur saya tukang ngarit. Ya. Tapi saya pengen jadi wali-walinya Allah. Bisa tidak kira-kira? Halo? Saya mau nanya, siapa yang punya cita-cita untuk menjadi wali-walinya Allah? Acung? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, cukuplah kita bertawasul kepada beliau-beliau yang telah wafat mendahului kita. Kita bertawasul kepada guru-guru kita. Tapi kiranya ada di antara kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, walaupun leluhur saya tukang ngarit, tukang soto Madura, tukang kikil Madura, tukang daging Madura, tukang ramuan Madura. Saya ingin agar hidup saya mulia dengan menjadi walinya Allah. Dan saya ingin dzurriyyah saya menjadi dzurriyyah yang Allah muliakan dunia akhirat. Gampang caranya. Gak pakai ilmu, gak pakai ilmu. Gak pakai duit, gak pakai duit. Oh, kalau pakai duit, kasihan orang Madura. Hidup mulia, minta syaratnya 600 juta, berani tidak? Berani tidak? Saya pengen mulia, syaratnya Bapak, gimana caranya? 1M, berani tidak? Siapa yang berani ngacung? Berarti berapa kalau pakai duit? Makanya di sini sonder pakai duit, sonder pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, Pak, nggak usah pakai ilmu. Minimal kita masuk di wali abdal saja. Sebab kalau pakai ilmu, kasihan di antara kita yang tidak bisa baca Quran. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa yang tidak baca Quran juga bisa jadi wali-walinya Allah. Fa insyaallah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana caranya? Nih. Pengen tahu apa tidak ini? Jadi saya jauh-jauh dari Sumedang ke sini itu satu, ngasih tim ini agar orang Madura nanti tahun depan menjadi wali-wali Allah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tulis, bawa kertas tidak? Halo? Tulis ya, bawa kertas tidak? Pulang dulu, ambil dulu kertas sama pulpen. Satu, Kiai, saya ibadallah. Satu, ingat ya. Ingat ini. Istiqomah. Apa? Masya Allah.
Kalimat yang paling enak diomongin tapi susah untuk dilakukan. Betul tidak? Bapak, suami saya meninggal dunia, duit tidak punya, anak-anak saya sekolah, utang belum dibayar. Apa kata Kiai? Sabar saja. Kalimat yang enak tapi sulit untuk dijalankan. Betul tidak? Allahumma shalli wa barik. Masya Allah. Istiqomah Bapak. Kenapa istiqomah ini menjadi jaminan Allah tinggikan derajat orang-orang karenanya? Karena Allah menyampaikan, kalau ada orang yang sudah menyatakan diri bahwasanya Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, maka kemudian Allah berikan kepadanya tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan khusus spesial malaikat bagi orang-orang yang dalam hatinya tertanam istiqamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah ya Karim. Gak pakai ilmu Pak, gak pakai ilmu, cuman pakai istiqamah. Orang yang istiqamah sebab dia mengakui antasyhada alla ilaha illallah, maka kemudian Allah turunkan dalam dirinya adalah malaikat. Jika saya bicara tentang istiqomah, yaitu saya benar-benar mengagumi tentang kecerdasan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerdas bukan hanya karena pintar tentang intelektualnya, tapi beliau cerdas emosionalnya, zikirnya, ikhtiarnya, beliau cerdas. Sebab ketika ada orang yang bertanya hadir kepada Rasulullah, pertanyaan sama, jawabannya beda. Berarti Rasulullah ini orang yang sangat cerdas. Datang malaikat, coba kita buka di hadis Arba'in nomor 2. Datang malaikat, duduk di hadapan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa jawaban Rasulullah? Rukun Islam yang 5. Tetapi ketika ada orang yang hadir kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini manusia ini, yaqulu kulli ma Islam. Apa itu Islam? Apa Rasulullah jawab? Antu'minu billah wastaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu tentang kecerdasan Rasulullah menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda, kita fahami masing-masing maknanya. Ketika ditanya Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang Islam, Rasulullah menjawab rukun yang 5. Jidat, rolat, rukat, patso, moji. Ketika bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang Islam, beliau menjawabnya apa? Antu'minu wastaqim, kemudian istiqamah. Karena istiqamah ini harga mahal, Pak. Harga mahal. Sebab apa? Taruhannya adalah wala takhafu wala tahzanu wa basyirul jannah. Masya Allah. Kemudian Allah ngasih kebaikan kepada dia. Allah cabut segala kesulitannya, Allah datangkan segala kemudahan, Allah cabut keresahan hatinya, Allah hibur hatinya. Ini orang istiqamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, guru-guru kita yang hari ini kita datangi, sahibul hal, ini adalah orang-orang yang istiqamah, yang telah teruji wafatnya hingga menghadirkan puluhan ribu yang ada di majelis ini. Oh iya bener Pak, kalau begini nggak pakai duit apa tidak? Enggak lah. Pakai ilmu apa tidak? Nggak pakai. Tapi saya ingin menjadi orang yang istiqamah, bisa menggali keistiqomahan dari mana? Banyak guru-guru di antara kita yang hadir di majelis ini.
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, itulah derajat kemuliaan. Yang lahir Allah muliakan, yang wafat Allah muliakan. Wa nabluwakum halo walladzi, ayo kita baca surat tabarakalladzi wa huwa ala alladzi khalaqal wal hayata liyab ayyukum. Yang hadir di sini ini bukan belum sampai ke walablakum, belum, kita semua masih hidup. Nanti mati kita yang menentukan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Apakah kita bisa setidak-tidaknya hampir mirip dengan beliau yang telah mendahului kita, atau kita semakin tenggelam dalam kematian. Na'udzubillah. Jadi orang yang istiqamah itu hidupnya Allah jaga, wafatnya di mul. Halo, hidupnya Allah jaga, wafatnya di mul. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hidupnya Allah penuhi dengan segala kemudahan, wafatnya Allah tinggikan derajat. Pak, yang sampai makom di sana itu siapa kalau bukan wali-walinya Allah? Saya dapat ijazah dari guru saya, beliau dapat dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Gampang sekali yang terakhir ini, kalau engkau ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya, jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan dalam setiap wirid kalian. Doa yang kau panjatkan kepada saudara-saudara kita, baca 3 kali sampai wafat. Insya Allah najan wali abdal kita akan mendapatkannya. Ini ijazah dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Orang Madura bukan? Orang Madura bukan? Apa katanya? Doa dalam setiap wirid kamu, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma khair ummata. Gak pakai modal tidak, pakai ilmu tidak, enggak. Rabbun lisanuka, kita basahi lisan kita dengan wirid-wirid seperti begitu, sederhana. Allahumma arham Allahumma arham Allahumma khfir Allahumma khfir Baca, jangan pernah tinggalkan dalam wirid-wirid kita setiap pagi sampai dengan sore. Begitu pagi datang, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina bina Muhammadin sallallahu alaihi. Selipkan Allahumma arham Allahumma arham. Halo, Allahumma arham Allahumma khfir Allahumma khfir Allahumma khfir. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini. Dawamkan pagi dan sore, selipkan di antara wirid-wirid kita, terserah wirid apa saja yang kita amalkan. Pak, insya Allah semoga hidup boleh belangsap, tapi Allah muliakan kita dalam wafat kita. Hidup boleh sulit, tapi Allah mudahkan syakaratul maut kita. Boleh hidup ini melarat, tetapi Allah muliakan dunia kita. Ini syariatnya cuman tadi ya, terpakai modal, terpakai duit, terpakai ilmu, cuman Allahumma arham Allahumma khfir Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu istiqomahan Bapak Ibu. Saya pengen istiqomah sedekah, susah Pak, kadang-kadang nggak punya duit, ngutang nggak mau, sedekah akhirnya tidak diisi. Istiqomah sholat, kadang-kadang ada tamu sholat duhur jam 12, kita sempat jam setengah 3. Kadang-kadang kita tinggalkan. Istiqomah ilmu, cari mursyid susah yang sampai sanadnya kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, nggak usah pakai ilmu. Apa tadi? Allahumma arham Allahumma khfir. Cukup saya. Wa insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Rajin gendai. Masih ada waktu 10 menit. Kemudian ketika ditanya man huwa as-sayyid asy-syarif, Imam Al-Ghazali menjawab dengan kalimat yang indah. Artinya begini, ya ibadallah, saya sampaikan kepada orang-orang Madura. Hari ini kita dengarkan polemik nasab ada di mana-mana, betul tidak? Jangankan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, tukang arif saja ngomongin begitu. Saya datang ke kampung, Pak. Bukan orang yang alim, orang biasa-biasa. Di YouTube ya dengerin. Di setel itu handphonenya. Di YouTube dia dengerin orang lagi ngomong masalah polemik nasab. Dan ini kalau dibiarkan bisa menjadi provokasi bagi siapapun kalau dia tidak menjaga lisannya dengan waqulu qaulan. Tadi tiap rumusnya, kalau ada orang salah tidak usah ditunjuk-tunjuk, dia sudah bersedihnya bersalah. Kalau ada maling tidak usah ditunjuk dia maling, sebab dia yakin dia mengakui adalah dirinya maling. Kalau ada orang punya hutang tak usah ditunjuk-tunjuk dia punya hutang, sebab yakin hatinya mengakui kalau dia punya hutang sampai mati itu. Jadi bagaimana Pak sikap kita? Ya tentu bagi orang-orang yang alim kami berharap kaji kitab-kitab nasab supaya kita menemukan keyakinan dalam hati. Leres atau nabi hente? Leres kata nabi hente. Betul apa tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini kalau bahasa Sunda ini leres atau nabi hente? Leres. Alhamdulillah. Ini hampir sama dengan bahasa Madura. Leres. Leres itu benar. Leres atau nabi hente? Benar apa tidak? Alhamdulillah. Ala masyaallah nakimah. Lajengkeun, teruskeun, lajengkeun bahasa Sunda eta, naon artina? Teruskan. Nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa yang kita gunakan ketika kita membedah ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah nasab yang polemiknya kita dengar sampai hari ini? Apa yang kita gunakan? Teori memantaskan diri. Tak udangi, teori memantaskan diri ini bukan memantaskan fisiknya, tapi memantaskan adab fiddin. Apa? Lah. Sehingga beliau menjawab, huwar rajul ladzi yasunu syarafa. Dengerin semuanya. Siapapun kalian yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau berdebat tentang nasab. Saya tidak mau menjustifikasi siapapun kalian, tapi tolong apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali ini agar terbuka hati kita, cukup dengan menggunakan teori memantaskan diri. Apa? Alhamdulillah. Huwar rajulu alladzi yasunu syarafa. Dia yang senantiasa menjaga kemuliaan sebagai seorang syarif, sebagai seorang syarif. Kan di Madura ini banyak. Bahkan tadi kami hadir di sini juga As-Sayyid Asy-Syarif Haji Abdul Razak Al-Mufti. Saya malu kalau saya tidak sesuai dengan Al-Adab Fiddin. Kalau kitab nasab insyaallah sudah selesai, Pak. Kalau DNA insya Allah udah selesai. Tapi model begini pantasnya ini dzurriyyah Nabi. Jangan dilihat fisiknya. Kalau fisiknya insya Allah gagah ini. Kalau teori memantaskan, tak ulang lagi. Kalau teori memantaskan dilihat fisiknya, kasihan Kiai Ilzam. Betul atau tidak? Ya teori memantaskan pakai apa yang disampaikan Al-Ghazali saja. Huwar rajulu alladzi yasunu syarafa. Apa katanya? Wala yakulu nasabah. Kalau ada orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, punten ini, maaf ini, saksikan seluruh orang yang di Batu Ambar, bahkan di live. Kalau ada orang mengaku dzurriyyah Nabi, kemudian dia menjual nasabnya, bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali, maka itu bertentangan
Sebab beliau mengatakan wala yakuluna sabahu, tak mungkin duriyah Nabi itu menjual nasabnya untuk kepentingan dunia. Tak mungkin duriyah Nabi ini menjual nasabnya untuk mendapatkan dunia. Bisa, kalau dibuih nanti saya terbang makin tinggi. Syukran lah, duntung, sudah selesai kita. Dengerin ya, saksikan, hari ini kita tidak sedang membahas nasab. Saya pantang menunjuk-nunjuk orang yang salah, karena tanpa ditunjuk pun dia sudah mengaku sebagai orang yang salah. Saya pantang mengatakan diri saya benar, hakul yakin Allah tahu. Saya pantang mengatakan saya duriyah siapapun, sebab apa? Duriyah kita ini pasti tahu abnaiyah, siapa orang-orang yang ada di belakangnya, siapa keturunan. Lajengkan. Wala yata'adda bihasabihi himmatut tawadhu'u li rabbih wal khawfu min sayyidih. Apa itu? Ora sembrono. Apa sembrono bahasa Batu Ampar? Ya? Begitulah. Dan badan, tidak mentang-mentang. Lamun cek sudah, iya aing iya saha mana itu begitu. Iki aku sapa kowe? Bukan begitu. Tidak boleh sembrono, tidak boleh mentang. Silahkan Anda punya, silahkan Anda kuasa, tapi jangan menyuruh orang dengan berkaca pinggang setinggi. Jangan mentang-mentang. Nah begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tak boleh itu. Malu kita mengaku sebagai duriyah Nabi. Kemudian kita ini, ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wala yata'adda bihasabihi himmatut tawadhu li rabbih wal khawfu min sayyidih. Setiap detakan jantung dan kedipan mata yang dia azamkan dalam hati ini adalah hayyinin layyinin wasahlin. Dia tunduk melihat dunia ini, Pak. Bukan begini, bukan. Halo, dia emang sulit bicara akhlak mada. Namun cek bahasa sudah, dia emang hese ngomongkan masalah alak teh hese eta teh. Kahartos atau nabi henteu. Nggih yang paling susah itu memang otot. Ngomongkan akhlak niku nggih boten gampil niku. Iki bahasa Jawa asli. Bahasa Jawa asli barusan. Ngerti nggih? Alhamdulillah. 5 menit lagi. Kalem ya. Ya, saya dikasih waktu 1 jam. Wal khaufu min sayyid. Fa'ibadallah. Takut dia tergelincir dengan kesombongan atas pengakuannya sebagai zuriyah Kanjeng Rasulullah Muhammad. Oke, monggo. Katanya barusan sampai asar gak apa-apa. Siap sampai asar. Ini masih baca ini kitabnya tebel nih. Ya, supaya bisa menjadi pembelajaran. Jadi Bapak sekalian, tidak usah bertengkar masalah nasab, cukup dengan menggunakan teorinya Imam Al-Ghazali. Lanjutkan ya. Ya'khudhuhu bil aqli ala man tunahu wa la yunawifu man huwa mithlahu. Oh, terjemahkan surangan. Dia punya otak, dia punya hati, dia punya pikiran. Mustahil seorang zuriyah Nabi itu membiarkan jamaahnya bodoh dengan doktrin-doktrin sesat. Mustahil. Bukan kata saya loh ini. Saya tidak memprovokasi. Imam Ghazali tidak bicara nasab. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, man huwa as-sayyid asy-syarif, beliau menjelaskan begini.
Yang kira-kira pantas ya pantas jadi durian Nabi. Kalau tak pantas, tong dipantas-pantaskan, betul tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Harus pulang dari sini saya cekat sama FPI. Enggak, saya biasa sendiri Bapak Ibu menyelesaikan masalah sendiri. Saya tanyain sama orang Sumedang, menyelesaikan masalah tidak pernah melibatkan jamaah, tidak pernah melibatkan siapapun. Saya tengah malam diundang orang, masih itu yang ramai di YouTube, ajengan di Sumedang, jamaahnya banyak ribuan. Saya hadir di sendiri bersama dengan driver dan asisten saya, 3an saya. Saya punya jamaah, dia bermasalah dengan leasing. Nyon saya tukang leasing di sini, ini cerita saja. Mobilnya diambil orang di tengah jalan. Kiai, tolong saya, mobil saya dijebel orang. Suami saya sudah 4 bulan tidak bayar. Tunggu di sana, kasihin nomor telepon saya kepada leasing, saya telepon. Tunggu saya datang, baru Anda boleh ambil itu mobil. Siap Kiai, saya datang sendiri Pak. Bukan sombong nih, asli orang Rembang ini. Saya kasih tahu atas dasar apa sampean mengambil kendaraan di tengah jalan. Atas dasar surat tugas begini-begini. Ini surat tugas bisa dibuat oleh siapapun. Anda sudah mencalai perjanjian fidusia. Oh, Kiai juga kudu ngerti fidusia tuh. Bla 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 bla. Akhirnya dia pulang. Tengah malam Bapak, jam 2 malam handphone saya ini 24 jam. Jamaah saya ya kira-kira jaraknya kurang lebih 1 kilo. Telepon saya, Kiai saya kedatangan tamu tengah malam, 3 orang badannya gede-gede Pak. Mobil saya mau diambil, saya nggak bayar sudah 6 bulan. Terus bagaimana Ibu? Tolong, istri saya pingsan. Loh, sorry. Tunggu saya Ibu, saya datang tengah malam Pak. Ya Allah ya Karim, kalau bukan jamaah nggak mau saya. Seperti ini, kalau bukan Kiai Izam yang minta ke sini, saya nggak mau datang ke sini. Cuman karena saya menghormati beliau dan ini nih orang-orang yang karomahnya kita selalu kirim atau doa-doa tawasul. Orang yang wafat mendahului kita. Hari ini Allah takdirkan kita hadir di sini. Saya datang pada saat itu. Siapa yang mau ngambil mobil ini? Saya Kiai, 3 orang. Yang 1 orang Cirebon, gede badannya. Oh, Kiai Izam kalah gedenya. Gede tinggi, ininya hitam Pak. Ini yang hitam, berarti dia jagoan betul. Tinggi, hitam, badannya hitam, ininya. Ya 1 lagi biasa-biasa. Duduk kita musyawarah. Saya ceramahi, Anda melanggar hukum. Hari ini saya telepon Kapolres, Anda ditembak. Pulang atau Anda teruskan? Sendiri Pak, saya tidak sombong. Di Indramayu, tahu Indramayu tidak? Indramayu jamaah saya telepon Ba'da Isa. Kiai, rumah saya hari ini mau diambil oleh pihak eksternal. Saya sudah diusir sekarang. Ini cerita saja ya, supaya jadi pengalaman. Enggak, saya sudah biasa menghadapi masalah sendiri. Enggak usah rame-rame. Kalau rame-rame itu bukan jantan. Halo? Masalahnya apa Ibu? Saya punya hutang di bank. Saya sudah tidak bayar-bayar, sudah kasih peringatan bla 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 bla, dan hari ini malam-malam saya dieksekusi. Tunggu Ibu. Kurang lebih perjalanan 2,5 jam. Suruh nunggu saya saja. Baik, tunggu. Pak, Ibu, begitu saya datang ke sana itu, ya Allah ya Karim, ada bareng 1.000 orang lah. Eksternal dari pihak LSM, juga LSM mana itu? Oh, ya Allah ya Karim. Ada Koramil, ada polisi, ada pihak pengadilan. Sini duduk semua yang punya kepentingan, kita ngomong di sini. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa selesai dengan musyawarah. Betul apa tidak? Ibu di sini, Koramil, Babinsa, pihak pengadilan. Bu sini, Bapak sini. Saya tanyakan. Ibu pernah disidang belum? Belum Bapak. Bapak dari pengadilan pernah nyidang Ibu ini nggak masalah utang rumah ini? Berapa utangnya? Sedikit Bapak, cuma 600 juta. Sedikit itu kalau utang bank. Kalau utang bank itu jangan tanggung-tanggung 1 miliar gitu. Kalau enggak minimal ya 2,5 miliar gitu. Belum pernah. Kalau belum pernah, bagaimana cerita rumah dieksekusi malam hari ini? Apa dasar eksekusi? Ini sudah masuk di BPNPL Pak, dalam pelelangan berapa? Coba lihat suratnya. Ternyata saya pelajari, suratnya itu tidak ada kop pengadilan.
Ini surat bikinan sampean yang mengatasnamakan pengadilan, saya sobek-sobek depan dia. Sampean pulang atau saya permasalahkan masalah ini. Kalau sampean tidak pulang, besok saya mengadu pengadilan. Alhamdulillah Bapak, salaman-salaman semuanya pulang. Sebab mereka salah kondisi. Tuan rumah tidak menjual dan tidak mengizinkan dilelang. Masa dilelang? Karena ada perjanjian-perjanjian tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu bertentangan dengan hukum. Pak, ini ada perjanjian fidusia. Mana fidusianya? Mana sertifikat fidusianya? Ini buatan sampean ini. Anda telah merugikan negara dengan masalah seperti ini. Anda bicara hukum tapi Anda mengkhianati hukum, saya bilang begitu. Kiai bicara masalah hukum, aing jagona najan sekolahnya di SD, oke? Saya jagonya najan sekolahnya di SD. Kiai bicara perbankan, saya jagonya walaupun saya sekolahnya di SD masalah perbankan. Wah, diceritakan. Ya, akhirnya salam-salaman. Bapak Ibu sekalian, pada saat malam hari ini saya bilang, Bapak kalau pengen rumah ini selamat, bikin surat kuasa kepada saya. Kuasa. Dengan ini menguasakan bla 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 bla, kuasa penuh kepada Ki Abdul Razak El Mufti bla 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 bla. Saya tanda tangani. Kalau ada masalah, urus saya dengan saya. 3 hari kemudian saya ditelepon oleh perbankan, ya akhirnya nego. Ya Allah Bu, hutang 600 itu bisa nego rendah itu. Wah, pokoknya hebat lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau seandainya ada seorang habaib yang nanya dengan polemik nasab begini, Kiai, saya hadir di muka bumi ini atas kehendak Allah. Betul apa tidak? Saya tidak mengharapkan saya sebagai habaib, atau saya pun tidak menolak diri saya sebagai habaib. Karena saya lahir, kata orang tua saya, sudah punya syahadah dari Rabbitul Alamin. Sekarang orang ini menyalahkan saya. Saya mau nanya sama Kiai, jawab dengan jujur. Salah saya di mana? Betul apa tidak? Mereka sudah lahir di muka bumi ini sebagai habaib. Orang tuanya, leluhurnya dikasih syahadah oleh Rabbitul Alamin. Kemudian dia kita tolak sebagai habaib. Masalah apa tidak? Masalah apa tidak? Masalah. Kemudian datang Kiai Imat, Kiai, saya ini santri, saya ngaji kitab nasab abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, semua saya baca. Dan kita ketemu di Benaker pada saat itu. Disampaikan oleh beliau, tak ada satupun yang salah dan tidak ada satupun yang dikurangi dan tidak ditambahkan. Apa adanya beliau mengatakan. Lalu saya katakan bahwasanya orang yang mengaku sebagai Duriyah Ba'alwi ini dalam kitab ini tidak terkonfirmasi sebagai Duriyah Kanjeng Rasul. Lalu salah saya di mana? Ini kata gimana ini? Jadi dua-duanya datang menanyakan pertanyaan yang sama. Salah saya di mana? Lalu saya katakan, Yai, siapapun semuanya, mestinya Anda jangan memprotes pribadi habaib atau habibnya dong. Ya Anda protes sana kepada Rabbitul Alawiyahnya. Betul apa tidak? Ya. Ki Imaduddin, kalau ada orang yang salah dan tidak sedebat dengan kalian itu, gak usah kita tunjuk-tunjuk lah. Cukup dengan menggunakan bahasa yang kaulan sedidan sehingga adem ayem kertora harjo. Cek orang Sunda mah laut nambonan China hewan. Itu cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Karena kami ingin masalah ini selesai. Semua dalam keadaan toto terentem kertara harja, tidak saling mencuri. Alhamdulillah. Kita teruskan terakhir. Apa ini? Tadi gimana ini? Wala yata'adda bihasabi himmatun at-tawadhu'u li rabbih wal khawfu min sayyidih. Ya'khudhu bil aqli ala man dunahu wa la yunawiqu man huwa mithlahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya pesantrennya tidak besar, mungkin kalah besar dibandingkan dengan pesantrennya Kiai Khalil.
Tapi saya ingin setiap santri saya wajib hukumnya bisa memahami kaidah-kaidah salafiyah, bisa faham dan bisa menghafal walau tidak 30 juz. Semua orang-orang yang baik ingin agar yang ditemui menjadi baik. Semua guru mengharapkan agar semua santrinya menjadi orang yang berilmu. Semua guru ngaji, semua mengharapkan agar jamaah menjadi orang alim. Maka kata Imam Al-Ghazali, Asy-Syaikh Asy-Syarif, dia yang selalu mengharap agar orang-orang di sekitar kita ini hidup penuh dengan ilmu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Wa ya'rifu al-fadla li ahlihi al-alim wa in kana mithlahum ya. Ya. Wa ya'rifu al-fadla li ahli al-ilmi wa in kana mithlahum. Hatinya, dengerin, hatinya terpaut kepada orang-orang alim. Saya mau nanya, ada nggak di antara orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang memiliki akhlak seperti ini? Banyak kiai. Ya kalau banyak, masalahnya di mana sekarang? Mereka orang alim, mereka mengajarkan ilmu kepada kita, mereka memiliki halaqah-halaqah tempat mulataqah ulama untuk pertemuan para ulama. Mereka orang-orang yang alim. Terus masalahnya di mana kalau sudah seperti itu? Halo? Terus yang dipermasalahkan apa kalau sudah seperti begitu? Halo? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bisa diterima ya kitabnya Imam Al-Ghazali ini? Bisa diterima ya? Bisa diterima. Wa yulazimu ahdad dini min ahli al-fiqh wal Qur'an wa yuhadzibu akhlaqahum wa yulazimu lan mongkong lazimkun sapa iku dzurriyyah asy-syaikh asy-syarif ahli dini min ahli fiqh, tidak keluar dari lisannya kecuali urusan agama. Tak ada satupun yang keluar dari lisannya kecuali Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya dzurriyyah Nabi, dari pagi sampai sore yang diomongin masalah akik aja. Saya dzurriyyah Nabi, pagi-pagi ngomongin akik, siang ngomongin akik, sore ngomongin akik. Tanya aja, pantas tidak? Halo, pantas apa tidak? Maaf ya, saya bukan menyalahkan tukang akik. Papa kerjanya kan tukang akik, ya gak apa-apa. Artinya ada enggak yang dibicarakan selain itu, yaitu lisannya diisi dengan kalamnya diisi dengan dan selalu cinta sama ahli agama. Wa yulazimu, dia melazimkan diri untuk bersama di majelis-majelis seperti begini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sepakat apa tidak? Ngacung, sepakat apa tidak? Kalau tidak sepakat, saya hentikan hari ini. Sepakat apa tidak? Ngacung yang sepakat apa tidak? Ini kitab Al-Adab Fiddin Syekh Imam Al-Ghazali, tidak bicara nasab, cuman hanya bicara teori memantaskan. Makanya saya katakan Asy-Syarif Asy-Syaikh Abdul Razak, saya tidak pantas. Us kiai saja lah. Us kiai aja. Ya sehari-hari biasanya Gus Abdul Razak mawon. Saya ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa yulazimu ahli dini min ahli al-fiqh wal Qur'an wa yuhadzibu akhlaqahu. Allahu akbar. Akhlaknya bukan kaleng-kaleng, Pak. Akhlaknya bukan kaleng-kaleng, ya Rabbana. Yang sulit itu bicara akhlak. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, Bapak Ibu sekalian, lahirnya Kanjeng Rasulullah di muka bumi ini. Tadi dalam mukaddimah kami sampaikan, alhamdulillahilladzi dalam mukaddimah wasoffatul alamin wa arsalahu bil hubal arsalahu bil haqq rahmatan lil awwalin wal akhirin. Itulah Rasulullah.
Akhlaknya diuji sehingga tak satu pun makhluk yang bisa menyerupai akhlak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan, aku di muka bumi ini diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan liutami makarimal Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya, jadi sekarang siapapun yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang mesti diperbaiki? Apa yang mesti diperbaiki? Saya mau nanya, kalau saya guru ngaji bicara akhlak, salah apa tidak? Salah apa tidak guru bicara akhlak? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semua sepakat. Yang pro Ba'alawi, yang kontra Ba'alawi, demi Allah kalau dia jujur pasti sepakat kita bicara akhlak. Karena lisan pun tanpa dikendalikan oleh akhlak, carok itu jadinya, betul apa tidak? Ya orang Madura ini, orang Madura semua bukan? Alhamdulillah. Oh, saya bukan orang Madura Pak, asli Pamekasan. Iya Madura kene Pak. Allah Allah. Ya terakhir. Wa yatahabba. Apa ini? Fi awatihi inda ghadabihi wa khitabihi wa yukrimu julasahu. Allahu Akbar. Akhlaknya terjaga. Wa yatakhaffadu bil aqiqi. Bicaranya terjaga, lisannya terjaga, kehidupannya terjaga. Tidak menjadi orang yang bukan menjadi orang yang takab, hidupnya penuh dengan ilmu. Jangankan kita, jangan lawan ilmu. Malaikat saja ketika beliau protes kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam menjawab, cukup jawabannya, Rabbana la ilma lana illa ma'alam. Itu malaikat kelepek-kelepek, sudah tidak bisa ngomong lagi, apalagi kita. Sudah bicara ilmu begini, ya sudah, jangan dipermasalahkan lagi. Ilmu Teruskan ya sedikit lagi ya. Wa yuwassilu ikhwanahu wa yasunu aqaribahu wa yu'inu jiranahu. Allah ya karim. Sama tetangga hidup rukun. Tamu, tak satu pun tamu kecuali pasti dia muliakan dan dia hormati. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Tak satu pun orang fakir, tak satu pun orang miskin, tak satu pun anak yatim kecuali dia cintai. Halo? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau Anda ketemu orang seperti itu, ini pantas kayaknya sebagai min dzurriyyatir Rasul, min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak orang Pamekasan? Ada tidak? Banyak Pak. Berarti orang Pamekasan ini layak memantaskan diri sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad. Enggak ada Pak satu pun orang Pamekasan. Enggak lah Pak, insya Allah banyak menggunakan teori memantaskan diri. Alhamdulillah. Fa ya ibadallah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sedikit yang kami sampaikan. Tujuannya bukan apa-apa. Hanya satu. Kita ingin agar polemik nasab itu tidak sampai menjadikan sengketa hati yang tersekat dengan masalah-masalah yang sebetulnya cukup diselesaikan dengan ini. Bisa difahami? Saya ingin seperti daerah Sumedang. Nanti ada blok ini, blok itu. Ya sudahlah, kalau ini memang sudah menjadi konsensus, berarti kita kembali kepada keyakinan. Betul apa tidak? Sudah saja. Keyakinan itu tak bisa dipaksa, betul? Bisa-bisa kita asas celurit kalau keyakinan dipaksa. Benar tidak? Nggak bisa dipaksa. Keyakinan saya begini, ya sudahlah. Pakai kitab penengah ini saja. Semua sudah selesai. Sepakat apa tidak?
Alhamdulillah. Saya ingin juga sama Madura begini. Jangan sampai ada gap ini, gap jangan. Musuh kita siapa? Orang sang ngaji sama, Tuhannya sama, sholatnya sama, kitabnya sama, Qur'annya sama. Masa kita anggap musuh? Kalau dulu zaman penjajah jelas, kafirnya jelas. Betul tidak? Ini kita tidak punya musuh, ngajinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Kok kita anggap sebagai musuh? Iki sing salah sapa tuh? Sing salah adalah hati yang kadang-kadang tidak bisa menata diri. Lamun cerba sama terlalu overload. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah salam. Semuanya. Ya Rafi. Afatayya Ratal Laljum. Ayo yang di belakang ibu-ibu bareng. Ya Rasulullah. Sebelah kanan saya doakan hutangnya lunas. Allah Allah niwat afataya. Yang di belakang sana Allah Allah. Kan enak kalau sudah begini. Saya di blok kanan, saya di blok kiri. Datang ke sini selawatan bareng. Apa susahnya? Halo. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Da'uni unaji habibi wala. Oh ini hadza li haram. kan enak kalau begini Kiai, betul tidak? Masya Allah. Busyaranana. Ya Allah ya Karim. Ya lal Allah ya Karim. Alhamdulillah. Enak apa tidak ibu kalau sudah begini? Enak. Enak apa tidak bapak kalau sudah begini? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau ini memang bisa, kenapa ini tidak dilakukan setiap detik, setiap saat, setiap waktu? Kenapa kita cuma mengupas yang berbeda? Yang sama saja kita perbaiki, yang berbeda kita saling mengorek, mengintrospek. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah kenalan dari awal supaya ini tidak salah kalau ketemu di Sumedang. Siapa tahu di antara jamaah yang hadir ini ada saudara di Sumedang. Mampir di Sumedang, Mbak. Saya pas kota Sumedang, Bundaran Alam Sari, belok sedikit. Carilah Kiai Abdul Razak, pesantrennya kecil betul ada. Tapi insya Allah walaupun kecil saya ingin santri saya ini orang yang alim. Cita-citanya begitu. Walaupun ilmu pas-pasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Silakan hadir ke Sumedang, insya Allah pintu terbuka. Pak, di sana ada nggak makam-makam keramat? Banyak. Kalau mau ke Pamijahan, mampir ke Sumedang. Katakan kepada drivernya, aku punya saudara di Sumedang. Siapa namanya? Kiai Abdul Razak, orang Rembang aslinya. Mampir monggo, insya Allah tahu tersedia. Tahu lontong siap. Sama sambal tidak? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Banyak sekali. Mampir. Ya, nah, fa ibadallah, terakhir saya berpesan kepada semua yang hadir di sini. Jangan sampai nyun sewu polemik nasab ini menjadikan kita saling menghujat, saling mencaci, saling memaki. Lalu di mana harga diri setiap diri kita? Kalau Anda yakin dengan kebenaran Anda, yakini kebenaran itu. Insya Allah yang tahu persis siapa kita ini adalah leluhur kita. Unzur min abnaihi, dia pasti tahu siapa dzurriyyah, siapa anak. Maka
jangan sekali-kali memperbesar perbedaan, tapi cari kesamaan. Karena Indonesia ini sedang membutuhkan perdamaian, apalagi masa transisi pergantian presiden. Kalau negaranya aman, damai, enak tidak kita hidup di muka bumi ini? Kurang apa dengan Indonesia? Kurang apa? Ngaji dari subuh sampai sekarang ada nggak polisi yang datang membuarkan kita? Allah ya Karim, saya ngaji Bapak, kapan saja, nggak pernah saya dibubarkan sama polisi. Lalu negara ini kurang apa? Menghasilkan apa orang-orang yang hafil Quran terbesar, kurang apa negara ini? Wah, negara ini kurang duitnya. Ya jangan masalah negara. Zaman SBY kita juga nggak kaya. Jokowi kita melarat, biasa, nggak ada hubungannya dengan presiden. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga nanti siapapun nanti jadi bupati Pamekasan, siapapun dia tidak promosi nih, siapapun yang jadi bupati Pamekasan, mudah-mudahan Allah jadikan beliau-beliau ini adalah orang yang satu istiqomah. Apa? Istiqomah. Kalau dia janji, jangan pernah kita lupakan janjinya. Kalau dia telah berjanji, jangan pernah kita lupakan janjinya. Makanya Pak Bupati, kalau bisa Pak calon Bupati kepada siapapun, ya siapa saja, jangan pernah mengobrol janji. Cukup katakan, semoga saya bisa istiqomah untuk bisa menghadapi kenyataan rakyat mana ini Pamekasan. Udah aja begitu. Azamkan istiqomah kita, fa insyaallah, wallahi demi Allah, Allah pasti mendengar apa yang kita inginkan. Begitu saja, tidak usah muluk-muluk. Nanti kalau saya jadi bupati hutang kamu lunas, iya, cuman sorangan, cuman sendiri. Ini yang hutang 500.000 orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi saya sering kalau pas ketemu sama calon bupati, calon gubernur kemarin, nggak usah muluk-muluk, janji dengan rakyat, istiqomah saja, insya Allah didengar oleh Allah. Karena begitulah janji Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa sebelum nanti ditutup doa dengan guru kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua menjadi pribadi-pribadi Allah yang lebih baik, yang lebih takwa. Ingat ya ibadallah, tak satu pun makhluk di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaanlah yang menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi pilihan yang dipilih oleh Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Semoga inspirasi yang kita terima ini bisa kita istiqomahkan dalam setiap amal dan perbuatan kita. Ya Rabbana wa atina maw'atana ala rasulika wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran dan dumtum fil khairil barakah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.